Hai teman-teman, selamat datang di Persona Cenates. Dan saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang telah lolos seleksi kompetensi dasar. Dan selanjutnya teman-teman yang mengambil formasi pengelola atau penata kelola pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Yang bingung materi yang nanti keluar itu apa saja, kemudian bentuk soal SKB CATA itu seperti apa. Teman-teman bisa mengikuti video ini sampai akhir karena di video ini saya akan berikan informasi terkait materi dan juga soal simulasi buat teman-teman agar ada persiapan ya, dan untuk meningkatkan kemungkinan untuk teman-teman meraih poin besar di tes SKB CATA ini. Sebagai informasi, materi dan soal sendiri itu mengacu pada pengumuman terkait kisi-kisi SKB dari Permenpan RB dengan nomor pengumuman B5457 MSM 0100 di tahun 2024. Sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe, dan jika sudah, kita masuk ke pembahasan. Jadi informasi terlebih dahulu terkait bobot penilaian kelulusan dan perankingan CPNS. Teman-teman sudah melaksanakan tes kompetensi dasar dan sudah tahu rankingnya teman-teman. Nah, dari tes kompetensi dasar ini bagi teman-teman yang nilainya mepet-mepet ya, teman-teman bisa mengejar di tes kompetensi bidang. Karena apa? Karena poin dari tes kompetensi bidang itu adalah 60%. Jadi cukup tinggi untuk mendongkrak nilai teman-teman agar bisa mengalahkan tes kompetensi dasar yang peringkat pertama. Nah, bagi yang peringkat pertama untuk tes kompetensi dasar, jangan terlalu sombong, jangan terlalu percaya diri. Teman-teman bisa kalah dengan yang tes kompetensi bidangnya itu memiliki skor maksimal. Maka dari itu penting sekali teman-teman untuk fokus di tes kompetensi bidang, karena sifatnya ini berdasarkan kisi-kisi ya, bukan dari apa yang teman-teman dapat di perkuliahan. Nah, selanjutnya di SKB sendiri ada SKB non-CAT, biasanya dilaksanakan oleh instansi pusat. Nah, biasanya di sini ya untuk tes psikotesnya, instansinya tidak semua teman-teman SKB non-CAT ini, tapi untuk beberapa instansi. Di sini diantaranya ada tesnya sendiri, ada tes psikotes, tes kejiwaan, psikiatri, dan keswa, ada tes wawancara tulis, wawancara user non tulis, ada medcheck, kesamaptaan, microtesting, dan yang lain-lain. Dan ada beberapa tes ya, terutama yang psikotes, kejiwaan, dan MCU itu ada sifatnya menggugurkan teman-teman ya. Jadi ada yang sifatnya tadi menggugurkan. Contoh di instansi kejaksaan, tes psikotes atau tes kejiwaannya kurang bagus atau tidak direkomendasikan, teman-teman ini otomatis gagal semua teman-teman, baik SKB dan SKD-nya. Maka dari itu teman-teman silahkan yang belum melaksanakan SKB non-CAT, di list ada tes psikotesnya ya, list-list yang biasa dipakai ya untuk seleksi CPNS. Teman-teman bisa pelajari dan itu pasti ada yang keluar. Dan juga jangan pernah komen apapun di tes psikotes, soalnya nanti takut di tracking ya oleh panitia. Nah, kita masuk ke Permenpan RB nomor B5457 MSM terkait penata kelola pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengelola pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ini sama ya, untuk kisi-kisinya atau materi pokoknya teman-teman bisa pelajari untuk yang penata kelola dan pengelola. Ini sama saja ya. Dan ini ada hal yang harus teman-teman pelajari terkait kebijakan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta kompetensi khusus terkait kebijakan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, kebijakan terkait perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak. Dan yang ketiga, kebijakan terkait standar layanan perlindungan perempuan dan anak. Nah, di sini contohnya saya sudah membuat ya, tim penyusun modul sudah membuat terkait rangkuman ini. Nah, ini adalah rangkumannya teman-teman terkait kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang lembaga negara dalam layanan keprotokolan dalam perundang-undangan. Ini ada pendahuluannya,
Kemudian pengertian dan ruang lingkup ke oh maaf, ini masih yang protokol ya. Bentar saya rubah dulu ya. Mohon ditunggu. Oke, maaf tadi salah ngasih materi ya teman-teman. Belum saya rubah. Nah, di sini untuk rangkumannya sendiri yang tim kami sudah bikin rangkumannya. Jadi di sini terkait kebijakan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, terkait pengertian dan konsep dasar hukum. Di sini ada kesetaraan gender, dasar hukum kesetaraan gender di sini ada ya. Nah, di sini teman-teman bisa baca ya. Kemudian pemberdayaan perempuan ini juga dasar hukumnya ada, perlindungan anak juga di ini dasar hukumnya ada. Silahkan di post dan dibaca. Dan teman-teman jika perlu untuk materi sisanya yakni kebijakan terkait kesetaraan gender, perlindungan khusus, kemudian terkait standar layanan perlindungan perempuan dan anak, teman-teman bisa dapatkan beli ya di langsung saja di WA ya. Linknya ada di deskripsi untuk nomor WA-nya. Silahkan jika teman-teman perlu. Kemudian dari soal-soal ini, maaf dari materi ini, kita buatkan soal. Nah, soalnya itu kita bikin simulasi dalam YouTube ini. Nah, di sini pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sistemnya teman-teman saya akan berikan waktu untuk mengerjakan soal sekitar 30 detik dan teman-teman kerjakan selama waktunya. Contohnya ini, coba teman-teman kerjakan dulu. Oke, waktu habis teman-teman. Nah, di sini setelah teman-teman mengerjakan soal ini, akan muncul pembahasan seperti ini dan jawaban. Apakah soal yang pertama benar? Jika benar, selamat dan kita lanjut ke soal yang berikutnya. Dan jika belum uh, benar untuk menjawabnya, silahkan dipelajari untuk soal-soalnya di channel ini ya. Oke, silahkan dikerjakan untuk soal selanjutnya.
Oke teman-teman, untuk soal yang 10 coba jawab di kolom komentar. Oke, dan jika teman-teman ingin full soal-soal latihan ini, teman-teman bisa dapatkan, eh, hubungi saya sih di link WhatsApp di bawah ya, silahkan. Dan apa yang teman-teman dapat nanti jika membeli ya, teman-teman akan dapat 4 paket soal dan tiap paket itu berisi 90 soal. Selain itu dapat juga modul berdasarkan permen-pan RP terbaru dan juga pembahasannya secara terpisah ya teman-teman. Oke, jika teman-teman tertarik ya silahkan cek, langsung hubungi saya ya, linknya di deskripsi. Untuk harganya sendiri ada di deskripsi. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.